ternyata sambutannya kan tidak sesuai ekspektasinya Jokowi. Jadi udah nggak sesakti kemarin ya? Enggak, Udah jauh ya? dia bukan sakti mandraguna lagi. Ternyata ya. Tapi sakti mandra pelawak itu yang ditertawakan orang kan. Iya, jadi lucu-lucuan kan dianggapnya. Iya. Saya kira ini akan kena. Siapa bang yang akan kena? Iya, Menteri Kehutanan. Oh, si Raja Juli, si Raja amplop ini. Juli, ya. Prabowo sedang menjalankan operasi Sandi Yuda, puji-puji, kemudian periksa sini, potong begitu. Menurut saya era parcok ini harus diakhiri. Kasihan juga. Ada kemungkinan lawan Pak Prabowo itu adalah dari sisinya Gibran itu dong. Gibran CS. Itu jauh banget. Malahan. Jauh banget. Nggak dihitung, bro. Nggak dihitung. Partainya aja belum bisa. Ini sebetulnya hubungan Pak Prabowo sama Pak Jokowi ini renggang atau enggak? Karena kan dia ngutus si Didit anaknya, gitu loh. Bang, nih episode 2 nih. Kita ngomongin Jokowi yang lagi keliling-keliling Indonesia nih. Dari Lampung, NTT, semuanya gitu. Injek-injek kepala kerbau ya? Kerbau gitu loh. Ini beliau ini lagi ngapain sih bang? Sebetulnya lagi manesin mesin politik atau gimana bang? Bacaannya abang deh ini. Ya pertama, pertanyaan lo, jawaban lo itu udah benar. Tinggal kita jelasin. Kita jelas gimana bang? Ini kan seperti mencuri star di dalam kampanye. Iya. Ini sekaligus membalikkan omongannya sendiri bahwa dia setelah tidak jadi presiden akan istirahat di Pulang ke Solo. ya kan. Ternyata enggak. Sain kiri belok kanan ya? Iya, kan biasa gitu. Sudah tapi belum, tapi sudah. Sudah tapi Asli belum. tapi palsu, palsu tapi asli. Ketawa. Ketawa tuh kameramen. Iya kan begitu. Jadi gini. Ini puncak kegamangan Jokowi terhadap konstelasi menjelang pemilu 2029. Karena pesan yang dikirim oleh dia untuk mendukung pasangan Prabowo Gibran 2 periode tidak disambut oleh Prabowo. Ya, Malahan ya? sepertinya begitu ya? Nggak disambut kan? Harusnya ini kan seperti memaksa. Iya. Suka-suka presiden dong. Dia mau berpasangan dengan siapa? Seperti dulu Jokowi mau pasangan dengan siapa? Misalnya apakah dengan Mahfud MD, apakah dengan Ma'ruf Amin, terserah dia. Belum ada calon yang sebelumnya udah terpilih kemudian dengan wakil yang sama ya? Belum ada. Belum ada. Dalam cerita. Nah, ini tidak ditanggapi. Oleh karena itu dia melihat tanda-tanda, oh Prabowo nggak akan ambil anak gua. Ya sudah. Lihatlah kampanye jelas sekarang Gibran untuk presiden 2029 dan sudah membuat tim relawan di seluruh provinsi. 34 atau sudah 38 lah. Kalau Gibran presiden, terus wakilnya siapa bang yang kira-kira kuat Nah, kan mendampingin? persoalannya ini seperti jumping conclusion. Iya. Karena lewat partai apa? Maka dia ingin ya PSI itu. PSI 2 kali ikut pemilu, kan tidak lolos di parlemen. Dia memulai dari Lampung. Lampung itu PSI pada 2019 cuma 1%. 2024 cuma sekitar 3,2%. Mulai dari situ berat. Tapi undang-undang pemilu membolehkan walaupun partai nggak punya suara di parlemen mencalonkan loh bang. Loh ini kan bisa berubah. Betul. Bisa berubah kan. Kalau yang lain mengetahui bahwa Jokowi ada niat seperti itu, yang di parlemen bisa potong, dinaikkan aja. Supaya dia nggak bisa kan. Iya bisa. Iya kan? Berubah terus kan. Iya. Dipotong seperti itu. Lampung memang salah satu basis Golkar dan PDIP. Nah itu suaranya PDIP yang mau diambil, bukan PSI. Udah pasti. Jadi suara PDIP. Ini partai beririsan kan. Iya. Nah, ditambah dengan kalangan muda, milenial dan Gen Z itu. Dan rata-rata yang mau diambil karena kan banyak transmigran Jawa di sana.
Nah, orang-orang Jawa ini kan banyakan ya garisnya dulu PNI kan, PNI atau PKI. Nah, pilihannya gitu kan. Kalau lu bukan PNI, jangan-jangan lu PKI kan gitu dulu. Kalau membaca konstelasi pemilu 1955. Nah, itu yang mau diambil. Ternyata sambutannya kan tidak sesuai ekspektasinya Jokowi. Jadi udah nggak sesakti kemarin ya? Enggak, Udah jauh ya? dia bukan sakti mandraguna lagi. Ternyata ya. Tapi sakti mandra pelawak itu yang ditertawakan orang kan. Iya, jadi lucu-lucuan kan dianggapnya. Iya. Lalu dia coba ingin merobos Jawa Barat. Batal kan Jawa Barat? Malah batal ya? Batal. Jawa Barat itu nggak pernah Jokowi menang di Jawa Barat. Iya. Waktu sakti pun nggak menang Waktu ya? Nggak ada dia, sejarahnya. iya nggak ada sejarahnya. Jawa Barat itu irisannya memang lebih ke Islam. Masumi gitu kan, Islam moderat. Nah kalau Jawa Tengah ya basisnya kayak PNI dulu, PDI. Jawa Timur ya antara NU dengan PNI dulu. Jadi kalau kita baca sejarah peta 1955 sampai sekarang nggak terlalu berbeda jauh. Ya, kita harus belajar dari sejarah dulu. Makanya kita kayak gitu. Mau masuk kemudian Jawa Barat itu adalah provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak se-Indonesia. Pemilihnya juga gitu. Ditolak. Jawa Barat ya? Jawa Barat. Dari Jawa Barat malah ke NTT yang jauh banget jumlah penduduknya. Nah kan mungkin dia dari sini atau mungkin setelah itu dari Papua. Artinya tidak sesuai ekspektasi dia sambutannya. Apakah NTT juga mau? Saya kira Andreas Parera dari PDIP juga nggak akan rela kan bahwa daerahnya akan berubah dari garis PNI PDIP menjadi PSI. Saya kira Cukup akan militan ada PDIP di situ iya, ya? akan ada perlawanan karena NTT itu memang mayoritas Katolik, iya kan? Katolik itu terwakili di PDI waktu itu fusi partai karena partai Katolik kan. Iya. Nah, selain Katolik, Kristen kan yang nomor 2, setelah itu baru Islam. Nah itu juga Parkindo terwakili di PDI. Nah ini PSI fusi apa? Jadi dasar-dasar sejarah-sejarah partai politik itu harus kita bedah dulu. Oh DNA-nya apa? DNA politik Iya, masyarakat DNA politik. lokalnya itu ya. Enggak terlalu banyak berubah. Bang, kalau hari ini nih, Prabowo yang lebih perlu Jokowi atau Jokowi yang lebih perlu Prabowo, Bang? Oh Jokowi perlu Prabowo. Ini udah 2 tahun ini mulai pelan-pelan dilepehin. Nah, kira-kira yang kira-kira mau muntah gitu ya pelan-pelan. Iya. Lu ketawa lu. Artinya pelan-pelan orang-orang Jokowi mulai kena reshuffle. Dalam kasus PKH misalnya ya, kembali Iya, ke yang PKH. kemarin tadi. Saya kira ini akan kena. Siapa Bang yang akan kena? Ya Menteri Kehutanan. Oh, si Raja Juli, si Raja Amplop ini. Juli, iya. Kan dia nggak akan bisa memutuskan. Ini ya, era Jokowi dia banyak memberikan konsesi hutan kepada oligarki-oligarki itu. Dan ini kan mau diambil oleh Prabowo. Dan ini makanya menghadapi perlawanan. Ini kayak nggak berfungsi kok menurut saya. Menteri Kehutanan nggak berfungsi. Belum lagi kemarin 12 ada titipan Amplop. dikembalikan 2 pekan atau 3 pekan. 10 hari Bang. Hah? 10 hari setelah itu. 12 hari. 12. Begitu udah Masa ambil lecek. lupa nggak tahu udah dibuka. Gitu. Tapi Ini ada tanda-tanda kembaliin. Kan jadi lawakan gitu ya. Iya. Nah, ini menurut aku di situ akan kena. Juga karena ini tadi PKH kan selain hutan ya ada mineral, tambang, maka kemungkinan menteri yang membidangi dengan SDM akan kena juga. Bahlil misalnya. Kemungkinan akan kena nih. Jadi pelan-pelan. Berani apa itu Pak Prabowo? Loh, ketua partai loh ini, ketua umum partai yang di koalisi ini dia terbesar ini. Iya, tapi kan ada yang ganti juga nanti. Kan udah waktunya. Jadi internal memang sepertinya
diberikan kesempatan oleh Prabowo. Dan ini yang membuat kita kesal gitu. Iya. Kita kesal sehingga kabinet itu menjadi kabinet 100 menteri kan. Iya. 49 menteri, 59 wakil menteri. Ah, itu aja udah berapa? Kan? Udah 100 ya dengan lembaga-lembaga setingkat kementerian. Lu katanya lu mau efisiensi. Iya. Jadi kayaknya Prabowo bilang begini, tunggu dulu deh. Tunggu gue 2 tahun. Baru gue lepehin tuh pelan-pelan semuanya. Kan udah mulai dipenggal-penggal. Tapi ini momentum. Budi Ari, Iya. ya kan? Budi Gunawan yang dia pelan-pelan nih menurut saya. Seperti itu. Tapi ini momentum banget loh Bang. Kalau memang Pak Prabowo mau menegakkan hukum ya, Iya. supremasi hukum di atas segala kepentingan sehingga luar negeri pun lagi melihat Indonesia lagi nggak punya kepastian hukum sehingga efeknya kepada investasi kan. Betul. Nah sekarang ini dagelan hukum semua nih semua. Iya, Nah makanya- sekarang nih Prabowo harus maju ke depan, tegakkan malah bagus di 2029 menurut. Iya, Abang jadi gimana? menurut saya ini waktunya 2 tahun Momentum. sikat habis. Bikin lagi kabinet, menurut saya udahlah. Kabinet udah paling pol itu 34 udah. Kalau bisa lebih karena uang nggak ada, penggal-penggal lah. Ngapain wamen terlalu banyak, staf khusus terlalu banyak. Ngapain? Penggal aja, kembalikan ke rohnya. Ya Amerika bisa cuma 15, negara lebih besar daripada kita. Duitnya lebih banyak. Lebih ya. banyak jumlah Iya. penduduknya juga. Sudah waktunya Prabowo mendengarkan informasi-informasi seperti dari podcast-podcast kita ini. Iya. Coba dia waktu itu banyak mendengar, kan nggak ada kejadian kasus Febri segala macam. Pak, sapu yang Anda pegang itu kotor. Iya. Jadi jangan, termasuk sapu di kepolisian juga kotor. Jadi harus penggal. Menurut saya sudahlah, kayak di Bolivia dan lain-lain, penggal polisi segitu banyaknya. Kasihan, tingkat kepercayaan kepada polisi itu harus kita tingkatkan gitu. Tapi bukan dagelan lewat lembaga-lembaga survei yang ya memang sudah cincai-cincai, nggak mau kan. Iya. Ya kayak kita gini kan nggak ada cincai. Bang nanti pertanyaan ini, Bang jawabnya nggak ada. Nggak kan? ada, Urusan seperti itu. Bang, ini gue mau nanya nih, kan lo bilang kan nanti bentar lagi akan dilepeh-lepehin. Tapi jangan salah Bang, pada waktu itu Didit Prabowo datang ke Solo loh. Pertemuan 40 menit tertutup. Ada bacaan nggak apa? Kapan? Loh, belum lama ini. Belum lama ini, Belum 3 lama minggu ini. kira-kira ya. Iya. Bukannya Didit. Didit. Anaknya Didit Prabowo. Iya Didit kan. Iya. Iya. Nah, Bukan Prabowo-nya, Diditnya. Didit Prabowo. iya. Ya tidak selalu terkait Didit dengan, karena menurut saya ya Didit itu tidak untuk urusan-urusan politik. Itu bukannya ini jadi teorinya Abang terpatahkan nih. Bukannya berarti ini hubungannya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini baik-baik aja. Bro, udah berapa lebaran nggak jumpa bro? Itu makanya ngutus anaknya. Lah, iya kan, nggak langsung jumpa kan? Malah jumpanya Megawati kan? Iya. Iya. Ini kan pesan bahwa kalau untuk melawan Jokowi, Prabowo butuh Mega, butuh PDIP. Tapi PDIP yang kemudian ngelawan Prabowo mungkin juga akan disingkirkan. Ya gue udah bantu lo, tapi kok lo hajar gue? Gitu loh. Gue kurang apa buat lo? Lo mau apa gue kasih, lo mau apa gue kasih. Ada di salah satu pidato Pak Prabowo tuh, saya lupa konteksnya, bahwa ketika dia lagi susah, ada Bu Mega gitu kan. Iya. Yang bantulah ya. Iya, Nah jadi makanya kan- itu balik lagi ke pertanyaannya Bang. Ini sebetulnya hubungan Pak Prabowo sama Pak Jokowi ini renggang atau enggak? Karena kan dia ngutus si Didit anaknya gitu loh. Apa yang perlu dirawat gitu loh? Ya ini jadi saya seperti kemanusiaan aja ada wakil, tapi urusan kepentingan politik udah beda. Ini sudah mulai pisah jalan, menurut saya gitu. Siapa yang lebih membutuhkan Bang? Ya Jokowi dong. Pak Jokowinya ya? Iya dong, udah selesai. Ya tingkat kepercayaan terhadap Jokowi di Lampung aja udah. Dia memang dilulukan. Lulukannya bukan Bang, tapi elu ya. Biasa lu nggak jelas gitu dia. Bisa juga ngelawak ya. Bang, kalau Prabowo Gibran nih masih diusung di 2029, kira-kira partai-partai koalisi ini masih solid nggak?
Nggak mau lah. Nggak mau, Dia juga kan? mikir, lu partai apa, dari partai apa lo. Kan pasti ngitung dong. Ya Golkar mau dong. Di KIM itu, Koalisi Indonesia Maju, gue paling besar. Gerindra nomor 2. Ya kan? Walaupun PDIP nomor 1 di pemilu legislatif. Tapi kan di luar. Posisinya kan juga nggak jelas nih. Tapi sekarang ketuanya, Oposisi enggak. iya. Tapi ketuanya kan Pak Bahlil nih, yang sangat condong ke Solo ya. Kan saya udah bilang tadi, Prabowo sedang menjalankan operasi Sandi Yuda, puji-puji, cuma periksa sini, potong begitu. Jadi udah harus dibaca sekarang seperti itu. Sekarang dia potong semua. Tapi Jenderal Agus Sutomo, Jenderal Ludwig Pusung, Dadan, semuanya yang dia puji. Dadan tapi kan nggak ada partai, Bang. Nggak ada partai, tapi orang kepercayaan dia bisa menghasilkan sekian. Mungkin setelah diomongi, Pak, ini gini. Sebenarnya tinggal komunikasi koordinasi. Nah, bagi saya sekarang Prabowo juga melihat, oh iya yang dibilang orang nih peninggalan rejim lama sudah bermasalah. Memang wajar. Dan wajar juga. Kebetulan sudah nih dirotasi. Pak Prabowo baru saja memuji si Pak Bahlil karena mengeluarkan biosolar B50 itu. Mau dikasih bintang Mahaputra juga. Apakah ini tanda akan ada pemeriksaan ke Pak Bahlil, Pak? Kalau Abang bicara tadi. Semua menteri udah dikasih Oke. oleh Presiden. Kecepatan menurut saya. Jadi siapapun yang diperiksa gitu ya? Iya. Jadi menurut saya ini kesalahan Prabowo ketika memberikan bintang Mahaputra juga kenaikan pangkat kehormatan. Itu harusnya yang sudah lama misalnya Iya. Sudarto dan Nutirto kan memang udah selesai. Ya. Taufikur Rahman Ruki kemarin polisi dua-duanya kan dapat bintang 3. Oh, udah selesai memang. Bukan yang sedang menjabat. Jangan dong lagi jabat. Nah, jadi yang sekarang masuk akal nih. Effendi juga naik jadi Irjen Polisi Kehormatan. Oh, udah selesai. Nah, ini yang kalau ini saya setuju. Tapi kalau yang masih jalan diberi entar dulu. Termasuk bintang Mahaputra. Bintang Mahaputra juga ke Teddy. Menteri juga bukan. Baru lagi itu kan dia. Iya. Iya. Kasatnya Kepala Staf Angkatan belum, Panglima TNI belum. Kok ini si Unyu-Unyu ini? Si Unyu ini udah itu kan. Ya kritik analisa Abang kita, kenapa? ya. Kenapa Kok tiba-tiba kira-kira kenapa? makanya Kok bisa Prabowo itu itu? harusnya mendengarkan kita. Pak, ini bisa jadi blunder. Kami ini sayang sama Bapak, tapi dengan cara mengkritik, bukan benci. Gitu loh. Kritik membangun. Iya, konstruktif loh ini. Bukan dengan kebencian. Yang dulu tentang Jokowi kan saya juga udah ingatkan PDIP. Begini-gini. Nah, sekarang lu terperosok. Gue kan udah ingetin dulu. Bang, ini saya mau nyambung pertanyaan lagi yang Abang bilang ini. Yang harusnya semua jadi dipenggal katanya. Ini saya ngeliat kartun, Bang, di Instagram. Kapolri, KPK, Kejagung, Panglima TNI diangkat oleh Jokowi. Bukan sama Prabowo. Nah, jadi menurut Abang, ini semua ini harus dipenggal, maksudnya begitu? Emang udah waktunya juga. Ya sama juga kan. Loh kalau gini gimana? Kapan giliran? Wajar juga dong. Kalau enggak mampet dia. Ini kan dia Tito aja melompati berapa? Dari 82 ke 87. 5 angkatan, 45 angkatan. Dari 87 ke Idam Aziz. 88. Nah, oke. Tapi kan udah lompat duluan. Terus dari 88 A Idam Aziz langsung ke 91. Maka angkatan-angkatan Akpol 90 mau dong. Kalau 89 udah keburu pensiun. Iya, betul. Doviri misalnya. Jadi yang 90 menurut saya. Lihat aja antitesanya itu. Nah, ya kemungkinan juga di Kejaksaan, di Mabes TNI, saya kira masalahnya adalah loyalitasnya Agus Subianto tegak lurus dengan presiden siapapun. Karena pernah beririsan dengan Presiden Prabowo waktu pangkatnya kapten. Kalau Listio kan enggak. Jadi mungkin masih dipakai
Jadi kalau saya melihat nih tanda-tanda ketika Presiden Prabowo memanggil Menhan, memanggil Panglima TNI, sepertinya bacaan politik saya, amankan Jakarta, kita akan ganti Listio Sigit Prabowo. Kemungkinan Begitu ya. seperti sudah waktunya, bukan lagi hati Rintonya, tapi betul-betul hati Rembonya. Sudah rasional juga dia berarti. Harus ya? rasional menurut saya gitu. Kira-kira yang bikin kuat Pak Listio Sigit apa Bang? Sampai sekuat ini, mungkin Kapolri terlama ya? Terlama dalam sejarah reformasi. Ya inilah menurut saya era parcok ini harus diakhiri. Kasihan juga. Purnawirawan kepolisian juga marah, jengkel dengan istilah parcok ini. Ya harusnya politik dia adalah politik negara. Jangan juga politik praktis. TNI juga gitu. Nah, Kejaksaan Agung juga gitu. Jangan main untuk kepentingan mencari kekayaan. Nah, seperti itu. Tapi kenyataannya kan yang diomongin abang kan ideal semua. Kenyataannya kan dari bawah pun juga semuanya begitu bang. Jadi benar-benar sekarang udah difilter sudah. Oh yang sudah ya udah penggal. Kita betul-betul manfaatkan jasanya. Kemudian tapi potong. Ya seperti katanya ikan busuk dari kepalanya. Itu Nah, dia sekarang bilang. kepalanya penggal. Iya. Bang, sebetulnya ini yang pinter main politik tuh siapa bang? Ini yang smooth banget nih. Pak Jokowi atau Pak Prabowo nih sekarang ini nih? Kan belum selesai dong. Prabowo Ya, tapi kan dari masih 2 tempur tahun. nih. Oh iya. Ini kita Saya kasat kira mata lah. sekarang kita lihat dari peristiwa Lampung kemarin. Saya bilang udah senjaka laneng Jokowi itu. Udah, Oh gitu ya malah. udah sunset Sudah ya? malah kelihatan sekali. Cepat sekali sunsetnya. Cepat sekali. Karena dia juga tidak punya infrastruktur partai politik. Betul. Nggak punya. Mau ditingkatkan. Dia tuh sekarang kan muncul. Sudahlah, saya banyak juga bertemu dengan beberapa bupati di daerah. Mereka sekarang konon, ya kalau kata mereka dirayu untuk masuk PSI. Jadi kan sama. Partai-partai ini nanti akhirnya PSI bisa menjadi musuh bersama bagi partai politik. Karena diambili tokoh-tokoh yang populer, termasuk di PDIP diambil. Ya mungkin yang tua-tua udah mau pensiun, udah nggak apa-apalah ambil. Iya. Nah tapi akhir hidupnya jadi nggak bagus bagi partai Apakah politik. kepercayaan diri Pak Jokowi ini berhubungan dengan isu katanya? Ada bunker di Solo yang katanya mau dibuka oleh kejaksaan. Ini kan gitu. sudah dibuka, Iya. utangnya sampai sekitar 2,8 triliun. Anaknya itu ya? Sang anak. Udah mulai dibuka kan. Itu apa juga sebuah kepanikan. Kepanikan sudah mulai dibuka. Ya termasuk bagaimana si Febri Ardiansyah melawan Jokowi seperti itu. Ya sekarang balasannya. Itu isu yang saya dengar di di sosial media. Iya. Nah, Tapi Bang, bukan berarti kita mendukung dia untuk tindakan-tindakan menumpuk harta dengan cara nggak bagus. Iya. Di satu sisi kita salut dengan perjuangannya, di satu sisi juga kita nggak mendukung cara-cara yang nggak bagus kan. Kita harus fair ya kan. menurut Abang konfigurasi politik di 2029 apakah masih akan koalisi besar atau timbul poros-poros baru nih Bang? Saya kira kalaupun lihatnya ya, kita lihat pasti ada ibaratnya ya sampai 2026 ini ya. Iya. Prabowo mungkin pasangan sendal jepit dia tetap akan menang. Ini orang berkuasa. Segala infrastruktur dan suprastruktur politik dipegang. Tapi Nah, kan kemudian porosnya paling juga ya PDIP. Oh, malahan nih bang. Iya kan? Ya mumpung dia nggak berada di dalam pemerintahan, kesempatan. Nah peluang-peluang ini antara lain di PDIP ada pada Pramono Anung. Dari Gubernur Jakarta naik kan wajar bisa juga. jadi Prabowo, Iya, jadi saya Pramono. juga melihat kalau Anies agak jauh lah ya, Iya. belum ada yang mau lagi ya, seperti Nasdem kan dia butuh dana untuk
dana politik kan dia. Lawannya sekarang, Prabowo itu siapa nanti? ya Bacaannya kemungkinan- Abang. Ya, Ada tokoh baru lagi nggak? ya kemungkinan sampai sekarang ini mungkin Pramono Anung ya. Makanya saya ngelihat gerak-gerik apapun, ini bisa punya motif politik buat 2029. Sintayong masuk Persija. Sintayong kan pemujanya banyak. Nah, itu juga bisa jadi dilarikan ke politik. Sah-sah aja dalam politik. Lawan atau malah partner nih? Kenapa? Si Mas Pram ini lawan atau partner dia? Lawan. Prabowo menurut saya dia tidak akan memberikan posisi wakil kepada partai politik. Karena kalau memberikan kepada orang PDIP, sama juga memberikan karpet merah untuk PDIP menjadi presiden tahun berikutnya. Padahal banyak yang ngarep loh. AHY lah, siapa Iya, dia ya juga kan? tidak akan kasih karpet biru untuk Demokrat. Mau kasih Muhaimin, kasih karpet Enggak juga. hijau, enggak. Si Jul juga enggak juga nih. Enggak lah. Sejarahnya nggak pernah Bu Mega mencalonkan menjadi wapres, selalu partai pemenang pemilu pengennya presiden. Iya, jadi Nggak menurut mungkin. saya Prabowo juga memikirkan kelangsungan Partai Gerindra. Betul. Nggak akan mungkin kasih wapres dari partai-partai. Maka kemungkinan wakilnya adalah profesional, bukan dari partai. Keputusan politik lah itu, pertimbangan politik. Berarti seru dong Bang. Ada kemungkinan lawannya Pak Prabowo itu adalah dari sisinya Gibran itu dong. Gibran CS. Itu jauh banget. Malahan. Jauh banget. Nggak dihitung, bro. Nggak dihitung. Partainya aja belum bisa. Gitu. Walaupun di belakangnya Gibran itu ada Pak Jokowi. Iya, belum bisa dihitung. Kemarin begitu Lampung, oh ternyata segitu aja baterai lo. Gitu. Oh, gemanya nggak seperti yang diharapin ya. Begitu. Ya seperti gue bilang tadi, dilulukan. Kalau Thank you ya Bang. lu.